Oke, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ngopi Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita bergabung dan berdiskusi kembali di Ngopi Channel pada masyarakat yang ingin berpartisipasi terkait diskusi kita yang hari ini kami persilahkan, karena Ngopi Channel ini live di TikTok, di YouTube, Facebook, dan Twitter. Oke, para pemeriksa dimanapun Anda berada yang kami banggakan, hari ini kita akan berdiskusi seputar Kabupaten Pendulu ke depan dalam membangun kabupaten yang berdulu negeri seluruh ini. Ada hal yang substansial berupa sebuah konsep atau perencanaan. Kalau kami sebagai panelis menilai bahwa perencanaan itu merupakan ruhnya sebuah pembangunan. Kita mendengar ada yang disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang para pemirsa. Rencana pembangunan jangka panjang ini usianya selama 20 tahun. Merupakan master plan dari sebuah pembangunan daerah. Untuk itu para pemeriksa dimanapun Anda berada, kami mengajak berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini, karena kita akan ditemani narasumber yang sangat luar biasa dan sudah tak asing lagi mungkin bagi masyarakat Kabupaten Pendulu yang pemirsa ya. Ada Bapak saya bilang mantan enggak, ex-sekda Kabupaten Pendulu Pak Insinyur dan Harun yang lain Pak ya. Sudah kenal mungkin masyarakat. Kemudian di samping saya juga wajahnya sudah sangat familiar karena aktif di berbagai kegiatan sosial dan pergerakan, aktif dia sebagai aktivis Muhammadiyah di LSM juga aktif, yaitu Pak Agus Nasution. Kemudian ada para pemirsa dan para pemirsa, ada sumber kita juga. Ini juga sudah dikenal di masyarakat karena pernah menjabat sebagai wakil rakyat, yaitu Pak Ruslan Abdul Ghani SAG ya, SPD. Udah senior juga ini, politisi dan pernah jadi wakil rakyat. Terakhir ini adalah inspirator kita, orang tua kita yang cukup luar biasa di Robot ini. Banyak menginspirasi para aktivis, yaitu Muhammad Sobu yang sudah menalam buana sampai ke Jakarta secara nasional mengikuti berbagai pergerakan sosial. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami hadir di Ngopi Channel ini tidak ada maksud dan tujuan lain untuk menjelaskan sesuatu, tapi hanya berbentuk informasi dan edukasi. Makanya kami harap kita menilai kegiatan ini hal-hal yang sangat positif untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Pendulu. Pak Damri, ya Pak Damri. Kalau saya bilang Pak Damri, panggilannya gimana? Pak Sekda sudah excel. Pak Damri ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Damri sedikit dulu. Apa sih substansi dari RPJP itu sendiri? Pada Pak Damri harus dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara masalah RPJP, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu adalah suatu dokumen daerah yang perlu dipedomani selama jangka waktu yang ditentukan di dalam dokumen tersebut. Khusus untuk Pendulu, rencana pembangunan jangka panjang Kota Pendulu itu tahun 2005
sampai 2025, berarti selama 20 tahun. Di dalam penyusunan RPJP ini tentu draft yang disusun kita membawa atau mengikut sertakan para ahli di bidang perencanaan, karena di dalam RPJP ini menggambarkan seluruh aspek isu-isu sebuah kabupaten yang akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di mana di dalam RPJP ini semua kondisi daerah, mulai dari letak daerah sampai lintang berapa sampai lintang berapa, wujud berapa sampai wujud berapa, itulah detailnya dalam penyusunan RPJP itu. Di samping itu juga ini di dalam bab 1 di dalam RPJP itu gambaran umum daerah itu mencakup seluruh aspek yang ada di kabupaten itu sendiri. Jadi dari gambaran umum inilah dijabarkan nanti ke dalam visi, misi, program, arah kebijakan strategis di dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten. Kemudian untuk RPJP ini kalau kita bagi ke dalam RPJM itu ada 4 tahap RPJM. Kalau istilah zaman Orde Baru itu repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Tapi dengan sekarang berubah jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Intinya sebenarnya sama. Di dalam RPJM ini kita menjabarkan isi dari RPJP yang telah merupakan dokumen perencanaan suatu kabupaten atau suatu daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Itulah dijabarkan ke dalam RPJM seorang bupati terpilih. Ini. Jadi seorang bupati terpilih di dalam kampanye waktu dia mencalonkan, dia akan menyampaikan visi misi. Jadi visi misi yang disampaikan ini sebenarnya harus berpedoman kepada RPJP kabupaten satu daerah. Jadi visi misi itu dituangkan ke dalam kampanye dia, berlandaskan atau berpedoman kepada RPJP itu sendiri. Oke Pak Damri, saya mau tanya sama Pak Damri. Rencana pembangunan ini saya melihat di berbagai daerah sama semua, apakah ini komunitas gimana gitu kan. Ini RPJP ini indikator kita melihat kondisi real lapangan itu dengan melalui apa Pak Damri? Indikator maksudnya? Ya, kita kan akan menggambarkan situasi saat ini untuk 20 tahun yang akan datang. Sementara kita lihat dari berbagai master atau RPJP itu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Absel, hampir sama saja saya tengok. Kayak kopi paste gitu, gimana itu? Nggak bisa Rokan Hulu ya, pernah kopi paste. Nggak bisa ya. Rokan Hulu belum pernah kopi paste. Kita menggunakan tenaga ahli. Tenaga ahli ya. Maksudnya. Jadi untuk RPJP Kabupaten Hulu waktu penyusunannya itu kita menggunakan tenaga ahli. Kalau tanya sama Pak Ruslan itu setelah dilakukan pembahasan melihat situasi di daerah itu kita tuangkan dalam RPJP itu. Kemudian di dalam draft RPJP yang telah kita susun
kita seminarkan untuk mengundang seluruh tokoh-tokoh yang berkaitan dengan daerah itu sendiri. Jadi untuk Belja Pertemuan Trump ini kita mengundang tokoh-tokoh yang mungkin bisa memberikan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap RPJP itu sendiri. Saya mau contoh nih Pak Tamrin, contoh salah satu masalah kemiskinan. Kita kan sudah punya perencanaan tertentu tentang kemiskinan. Kenapa datanya bisa error? Saya penanggulangan kemiskinan dari tahun 2005 kita tidak akan mungkin lagi menjadi daerah termiskin pada tahun kemarin. Kenapa? Apakah RPJP-nya error, datanya error, bagaimana nih Pak Tamrin? Sebenarnya RPJP-nya bukan error, Bukan error ya. penjabaran ke RPJM-nya mungkin yang keliru, kurang mengarahkan program kegiatannya ke arah sana, sehingga angka kemiskinan itu tidak bisa terlalu signifikan menurun. Iya. Oke, luar biasa para pemeriksa. Itu tadi sedikit penjabaran secara umum bagaimana teknis dan mekanisme dari sebuah rencana pembangunan daerah jangka panjang yang berumur selama 20 tahun. Dari Pak Damri saya ke wakil rakyat dulu, yaitu Pak Haji Ruslan Abdul Ghani SPD. Saya mau tanya Pak Ruslan, ini kan gimana namanya itu? Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Damri tadi merupakan acuan strategis dari sebuah pembangunan. Saya mau tanya sama Bapak secara yuridis, karena kan DPR itu fungsinya dia pertama adalah melegitimasi sebuah produk daerah. Coba tanggapan Bapak secara yuridis tentang RPJP itu, Pak. Terima kasih. Saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk diskusi tentang RPJP. Tadi sudah singgung oleh Pak Damri, RPJMP ini itu jangka panjang. Proses pembangunan secara nasional jangka panjang. Nah, untuk rekan hulu itu dipakai patokan awalnya 75 tahun. Nah, untuk penjabaran 25 tahun ini maka dicicil melalui RPJMD. Artinya rencana pembangunan menengah daerah. Nah, setiap 5 tahun dicicil program yang sudah disepakati tadi. Jadi fondasi RPJMP ini sudah, kecuali ada perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan kondisi nasional. Inilah tugas DPR. Karena untuk awal RPJMP ini sudah ditetapkan dulu. Begitu. Nah, untuk menindaklanjuti hal ini, setiap kepala daerah yang terpilih melalui pilkada itu 40 hari setelah pelantikan, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah mengajukan kepada DPRD setempat draft untuk mendapatkan pembahasan bersama ya, terhadap RPJMD daerah itu dicicil 5 tahun. Apa saja yang dimuat di situ tentu isinya sangat komplit, mencerminkan daerah rohul secara keseluruhan. Diteropong rohul ini baik oleh pemerintah daerah maupun oleh legislatif kita atau DPR kita. Ya, kolaborasi. Apa potensi daerah hutan hulu? Bagaimana strategi pembangunan yang harus kita tetapkan? Kayak itu. Dulu di zaman 2004, misalnya Rokan Perkoto itu ditetapkan sebagai petani jeruk, karena potensinya itu jeruk. Kalau sekarang tahap apa namanya? Tahap kita lagi menjadi jeruk pempaya. Jadi kepala daerah yang terpilih itu konsisten lah, bukan hanya menurut seleranya. Ya nak,
tapi mengacu kepada PJMD daerah yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada visi misi pada daerah yang bertentangan dengan itu perlu diperbaiki oleh KPU. Jadi KPU juga harus ngerti juga ini. Bukan hanya menerima bakal calon kepala daerah saja, dia harus ngerti tentang visi misi kepala daerah itu harus menyesuaikan dengan RPJMD tadi. Nah, oleh sebab itu untuk Rohul ini saya melihat mungkin kurang menggigit, kurang tepat sasaran RPJMD kita. Entah legislatifnya tidak berkualitas atau pemerintahnya tidak paham terhadap RPJMD Rokan Hulu ini. Kita lihat sendiri di kondisi daerah kita ini. Kalau memang itu mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan 1 kali 5 tahun, tak seperti ini Rokan Hulu. Tidak muncul politik. Jadi ada apanya? Koridor yang harus ditempuh. Bukan hanya pembangunan yang hanya seketika. Karena enak pedatonya nak berubah pembangunan. Nah, benar begitu. Di sini letaknya peran pengawasan legislatif. Jadi legislatifnya hanya tepuk tangan aja. Ya enggak? Punya peran penting terhadap RPJMD daerah ini. Ditagih itu kepala daerah itu. Ditagih itu penyelenggara daerah kita ini. Cocok atau tidak dengan RPJMD sebagai perda daerah. Ini kebanyakan dewan kita diam, kan gitu. Apa namanya? Ya, lanjut aja. Ya. Nah, jadi menurut pandangan kami peran daripada legislatif maupun eksekutif terhadap RPJMD ini tidak bisa dipisahkan. Tak boleh hanya berjalan sini sendiri. Ya, nah kalau dewannya kurang perhatian, kurang memikirkan, itu perlu pertengahan peran. Dan peran dewan ini dengan eksekutif ini, situ ada sekwan sebagai penyambung lidah lembaga kepada eksekutif, eksekutif pada legislatif. Ini semuanya sistem. Kenapa tidak baik hubungan misalnya tidak kesinkron? Karena mungkin sistem ini komunikasinya macet. Barangkali seperti itu. Ya, ke Pak Arslan, sangat luar biasa sekali penjelasannya dan perlunya ada kolaborasi antara pemerintah dan DPR. Cuman hari ini kalau setahu Pak Arslan, RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah ya, sudah ideal nggak menurut Pak Arslan yang dari 2005 sampai 2025 hari ini? Cita-cita awalnya ideal, tapi pencapaiannya yang perlu kita evaluasi. Dari awal bagus, karena acuan kita menyusun itu di daerah ini berdasarkan RPJMPENMAS namanya. Itu diturunkanlah kepala setiap daerah, tentu diwarnai oleh potensi daerah itu sendiri. Kalau yang sudah berlalu 20 tahun berlalu ini sudah kita lalui, sebenarnya apa sih unggulan kita Rokan Hulu ini? Yang kalau unggulan kita dari awal kita rencanakan, kita ini kan daerah perkebunan, ya betul, daerah pertanian, daerah peternakan, kan itu unggulan kita, termasuk dengan potensi alam kita yang belum tergali. Katanya semen, minyak bumi dan sebagainya, kan itu. Nah sekarang sudah tepat lah, kita ini penghasil beras atau tidak? ya betul. Kita ini penghasil sayur atau tidak? Sana lahannya lebih besar, sudah diteliti itu. Kampung Sungai Bunga namanya, Sungai Bungo, itu sudah diteliti, cocok untuk bertani. Kualitas tanahnya sama dengan Sumatera Barat. Sekarang yang ditanam apa? Jadi pemerintahnya memimpin. Di sini ditanam ini, nah boleh sawit, karena sawit semua, banget. Jadi dinas terkait memang betul-betul mengarahkan
baik itu potensi yang dihasilkan oleh daerah, pemerintah daerah itu sendiri maupun dari swadaya masyarakat, tapi perlu diawasi, ditertibkan oleh pemerintah. Mana kawasan persawahan, mana kawasan peternakan, mana kawasan perkebunan, mana kawasan pertanian, itu harus mesti ditertibkan oleh pemerintah kita semestinya, oleh dinas terkait. Tidak sekehendak masyarakat saja, gitu. Itulah letaknya peran berhasil tidaknya RPJMD kita. Karena supaya laku di pasar, di masyarakat nak mengikuti RPJMD, karena tidak mendapat bimbingan, arahan, dan perkondisian oleh pemerintah itu sendiri. Proses itu letak kelemahannya situ. Siapa yang mau tanam jagung tanamlah. Siapa yang mau tanam sawit silakan. Padahal kan sudah dikondisikan. Ini pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, peternakan di sini. Itu guna RPJMD itu pakai patokan untuk menaikkan perekonomian masyarakat. Jadi luas sekali. Jadi RPJMD satu daerah mungkin tidak sama dengan daerah Dumai misalnya, tidak sama dengan Rokan Hulu. Karena kita tak punya laut, mereka punya laut. Kita tak punya pelabuhan, mereka punya pelabuhan. Tapi kita punya lintas darat antar provinsi. Terminal kita mana? Jadi awal sudah direncanakan terminal mewah Rokan Hulu ini. Mana terminal itu? Tagih dong. Oke, Pak Pesan, saya mau tanya satu lagi nih sebelum ke narasumber yang lain. Saya sering mendengar disebut dalam rencana pembangunan daerah kita bahwa daerah ini adalah daerah religius. Kalau menurut Bapak, gimana pelaksanaan di lapangan tentang negeri ini sebagai daerah religius itu, Pak? Satu daerah mau dikatakan daerah religius, religi kan, itu perlu pembinaan, bimbingan dari pemerintah. Begitu. Dulu kita buat julukan negeri 1000 suluk, maka pemerintah membangun surau-surau. Ada buktinya. Setiap kecamatan dibangun. Kemudian gang masuk surau dibangun gapura. Itu kan perhatian pemerintah. Baru dia jadi negeri 1000 suluk. Nah itu pantangannya apa? Negeri bermanu. Ya kalau negeri 1000 suluk itu masyarakatnya harus punya manu, agamis. Ya nah? Nah semua itu perlu dibimbing, perlu dilindungi, perlu disupport, baik itu pihak swasta maupun pemerintah. Apalagi pihak keagamaan. Maghrib mengaji, itu kan program itu. Maghrib mengaji, termasuk itu. Artinya kita kembali ke perencanaan atau ke konsep itu akan terjadi masuk dia. Tapi kalau masuk saja tanpa digiring, nak jadi dia tuh nama saja. Iya, oke, luar biasa, Pak Ruslan. Begitu, nama saja yang dapat. Kita sudah buat itu mercusuar kita, Masjid Agung Islamic Center. Jadi acuan nasional kemarin itu, juara 1 nasional pada tahun 2015. Tapi sekarang bagaimana perannya? Sementara visi misinya baru tercapai sekitar 40%. Masih ada 60% lagi yang ingin difungsikan lagi Masjid Agung. Sekarang yang 40% dengan berapa? Perlu perhatian serius oleh pemerintah, oleh ulama, dan segala komponen. Itu contoh. Baru jadi dia negeri 1000 suluk, negeri yang religius. Artinya itu sudah mengamalkan peta RPJP itu, Pak. Ya, sekarang yang kita tanya, hari yang kita lihat sesuai nak dengan cita-cita awal, gitu. Ya nak? Dulu kan kita lihat orang pakai jubah, itu kan konteksnya menuju ke situ. Jubah itu kan budaya. Boleh pakai jubah, boleh tidak. Nah, itulah kesannya negeri 1000 suluk. Kita contoh. Sampai hari ini masih dikatakan Rokan Hulu negeri 1000 suluk. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Oke, para pemirsa dan dimanapun Anda berada, itu barangkali kita kembali ke narasumber dari Bapak dulu lah, karena
para pemirsa ini dia orang tua kita yang sering memberikan inspirasi kepada kita. Para pemirsa, ini diskusi ini berawal dari konsep yang diprakarsai oleh Bapak Muhammad Sogu, karena dia melihat ada kejanggalan hari ini yang mestinya kita bicarakan dan semua kita masyarakat Rokan Hulu bertanggung jawab membuat daerah kita ini menjadi yang terbaik dan maju ke depan, Pak Subuya. Kira-kira ada apa komentar Bapak tentang konsep RPJP itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya bisa menginformasikan ke publik tentang kejanggalan kegiatan RPJPMD di Islamic Center kemarin. Kejanggalan yang saya lihat di situ tidak ada DPR satupun. Itulah makanya saya naikkan ke media massa kemarin. Saya tanya sama yang mengantar undangan ke saya, DPR kok nggak hadir atau nggak diundang dulu? Bang jawabnya, sudah 3 kali kami mengantar undangan ke DPR, namun tidak hadir. Nah, habis itu dikomentari lah narasumber yang dari Universitas Pekanbaru, ditanya lah tentang tidak hadirnya satu pun wakil rakyat. Dia bilang itu sangat penting, harus dihadiri. Jadi saya mempublikasikan kejanggalan ini supaya tokoh-tokoh rohul yang sudah memimpin, yang sudah pensiun, mau ikut memberi masukan kepada yang menganggap itu menganggap itu tidak penting gitu loh. Karena menurut Pak Damri tadi sangat penting sekali DPR menghadiri itu. Nah, jadi kejanggalan itulah saya minta pendapat dari bapak-bapak ini dan minta komunikasi di sini biar yang nggak tahu biar tahu gitu. Nah, cuman sekedar itulah masukan saya, himbauan saya. Mari sama-sama kita perbaiki kelemahan-kelemahan semua pihak, mau pemerintah, mau DPR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Pak Sobu, selain ini sudah berkomentar di media massa, kemudian kalau seandainya masih seperti ini, apa kira-kira langkah yang akan Pak Sobu lakukan? Ya mungkin kita cara lain mencari kelemahan-kelemahan. Ada berdoa Pak ya, berhajat berdoa. Oke, Pak Sobu, itulah dia diskusi kita ketika seharusnya dilakukan dan dihadiri oleh wakil-wakil rakyat kita, ternyata tidak dihadiri, dan ini menjadi perhatian serius dari ketua LSM Government, dan kita berdiskusi pada malam hari ini. Ya memang para pemirsa, bahwa RPJP itu rencana pembangunan daerah itu merupakan petanisasi dari sebuah pembangunan. Kalau kita tidak punya peta, bisa keliru kita, bisa sesat kita, Pak Subu ya, bisa sesat kita di perjalanan. Para pemirsa, kita berikan dulu kepada masyarakat, tokoh masyarakat Rohon dari Pak Agusman untuk merespon ketika ketersesatan ini ya, ketersesatan ini. Bagaimana kita bisa tetap di jalan yang benar dan lurus, Pak Agusman? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Ngopi Channel, dan terima kasih kepada yang saya banggakan, salah seorang pejabat Rohul, yaitu Pak Insinyur Damri, juga Pak Ustaz Gani, dan juga teman saya Pak Sobu. Sejak awal daripada diskusi ini, walaupun tidak banyak yang dapat saya tanggapi, hanya mengikuti apa yang mengalir di dalam diskusi ini, saya mungkin
tipe yang tak punya beban di Rokan Hulu ini, Ya. makanya kadang-kadang suara itu terlalu lantang. Dan jelas munculnya diskusi ini adalah adanya masyarakat Rohul di berbagai sektor dan lapisan terganggu, terusik intelektualnya karena pedulinya terhadap kampungnya Rokan Hulu. Karena apa? Agenda yang ditonton oleh masyarakat Rohul yang bukan hanya masyarakat awam disalahgunakan oleh pejabat penguasa Rohul yang melanggar agenda tata tertib tentang yang dibicarakan tadi, yaitu penyampaian RP JPDP Rohul itu sendiri. Kalau memang tidak mampu pemerintah melaksanakan itu secara sistem yang real, tentu kita berkewajiban untuk memperjuangkannya terhadap pemerintah yang semena-mena dan juga anggota DPR yang menganggap ini sebagai tong kosong. Jadi saya himbau kepada masyarakat Rohul, karena pemilu semakin dekat, berhati-hatilah memilih wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kebutuhan rakyat dan kebutuhan daerahnya. Karena menurut saya, dengan pelanggaran yang paling banyak di tahun-tahun penguasa sekarang ini, sudah banyak yang dikarungi. Salah satu contoh kita lihat, bupatinya bukan lagi pemerintah Rohul, tetapi ketua partai. Berarti apa? Yang berkuasa di Rohul itu ketua partai, bukan bupati. Begitu juga ketua DPR-nya. Apalagi satu partai. Nah, ini agak keras ini. Kita yang berpikir bukan untuk orang lain Rohul ini, untuk kita sendiri. Tolong motivasi diri kita masing-masing. Sekian saja, terima kasih. Oke, luar biasa. Luar biasa. Dari Pak Gusman, terima kasih atas responnya. Namun diskusi kita ini, kita tak terasa kita sudah 45 menit Pak berdiskusi ini, tak terasa kita sudah 45 menit sudah. Iya, tapi para pemeriksa yang saya banggakan, saya akan memberikan berupa closing statement dari masing-masing narasumber kita pada malam hari ini. Karena biasanya narasumber kita cuma satu dan paling banyak 2 orang. Jadi kita pas waktunya 30 menit usai. Sekarang kita sudah 40 menit berdiskusi. Saya mulai calling statement terakhir dari Pak Ruslan Abukane. Kalau bisa Pak. Baik, di akhir diskusi kita ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara saya yang masih aktivis legislatif terhadap apa yang menjadi tema kita malam hari ini. Terhadap pembahasan itu ada bertingkat-tingkat. Barangkali DPR ini punya strategi juga. Tapi yang namanya undangan eksekutif, DPR itu tidak bisa menyala karena ini mitra kerja. Nah, baru wajib DPR itu menghadiri suatu agenda kalau dilaksanakan di DPR. Jadi kita tidak bisa menuduh 100% kelemahan DPR, tidak. Tapi yang kita sorot di sini kurangnya kepedulian terhadap tugas. Mungkin pemerintah daerah mengundang para ahli dari akademis, kita perlu. Nah, tapi sudah dengan time-nya sekarang ini kan masa sibuk pemilu. Jadi harapan kami kepada saudara-saudara anggota legislatif yang aktif harus pandai membagi waktu.
samping untuk mempersiapkan pesta demokrasi, mungkin ingin bertarung kembali, ya lah. Tapi yang kewajiban itu tidak boleh diabaikan. Mengabaikan kewajiban korupsi. Karena tiap bulan dia gaji itu. Iya, nanti kan dia gaji orang benar. Kan ada potong gajinya. Hati-hati ini. Hati-hati lah kamu itu. Dan masyarakat akan melihat, peran dewan ini akan melihat apa yang mereka buat selama 5 tahun terakhir ini. Setiap dapil yang ada. Ya kita buat. Gedung DPRD seperti itu juga. Zaman kami dulu lagi tuh. Karena itu sifatnya sementara. Digesah hubungannya itu. Kan gitu. Sekarang mana dewan kita? Kantor DPRD kita mana? Mana suara DPR? Yang sekarang ini asik poker. Poker itu kolusi. Kolusi betul. Tapi bagaimana? Karena kan main bumi ya di Indonesia. Main bumi. Pokoknya kalau itu saja. Itu kan KKN tuh. Siapa yang berani menyatakan itu? Nggak ada. Karena lingkaran masalahnya. Jadi oleh sebab itu dalam kondisi kita ini, mari kita dari masyarakat, apalagi tokoh masyarakat kita Pak Damri, rasanya kita takkan rugi memberikan pemikiran, wejangan, masukan terhadap daerah kita. Apapun bentuk judul, apapun bentuk judulnya, kita juga punya kewajiban moral untuk memberikan masukan yang terbaik untuk daerah kita. Rasanya demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit statement dari Pak Ruslan bahwa Mama perlu peran serta dari wakil rakyat ini sebagai yang mengawasi kegiatan pemerintah inilah supaya tepat disampaikan kepada masyarakat banyak. Untuk boleh statement kami silakan Pak Ruslan. Ada yang mau sampaikan lagi? Sudah cukup ya. Pak penutup beliau, nanti penutup beliau. Pak semuanya dulu. Sudah cukup ya. Oke, ini luar biasa nih, saya harus kasih pengantar ini kalau ke Pak Damri ini kan, karena beliau ini adalah guru dari semua masyarakat Rokan dulu, karena pengalamannya, pengetahuannya baik di administrasi dan di pemerintahan sangat luar biasa sekali. Oke Pak Damri, kami kasih statement. Ada apa namanya? Ada pertanyaan yang masuk? Ya tidak ada pertanyaan. Ya. Kami persilakan Pak Damri untuk merangkum semua problem yang ada di negeri kita ini dan apa yang terbaik buat anak masyarakat kita, anak kemenakan, anak cucu ke depan dan negeri ini ke depan, Pak. Kami persilakan Pak. Terima kasih Moderator. Sebenarnya kalau kita ingin tulus dan ikhlas membangun Rokan Hulu ini, jalankan visi dan misi waktu pencalonan itu, karena visi dan misi ini dituangkan dalam RPJM Bupati terpilih setelah diundangkan dalam peraturan daerah. RPJM Bupati terpilih itu merupakan suatu dokumen perencanaan selama 5 tahun. Jadi dokumen di dalam RPJM yang disusun 5 tahun itu sudah jelas aturan-aturan yang harus dilakukan, tahap-tahap yang harus dilakukan. Tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua apa yang dilakukan, sampai tahun kelima. Itu jelas. Kalau kita konsisten mengacu kepada RPJM itu sendiri, saya pikir membangun Rokan Hulu ini tidak susah. Bapak sudah buktikan itu ya, sudah buktikan berbagai berbagai poin kita terbaik beliau Pak ya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya jadi birokrasi itu memang dikatakan sulit tidak ya, dikatakan senang tidak, tetapi harus punya pola pikir yang jelas, punya ilmu, apalagi seorang sekda itu mencermati seluruh instansi, tupoksi seluruh instansi yang ada di suku daerah ini. Nah, dia bisa mengawasi
kemudian dalam penyusunan APBD dia bisa mengkoreksi di dalam PPAS sejauh mana tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD itu bisa dilaksanakan pada tahun. Itulah titik ukur dari keberhasilan satu daerah di dalam membangun ini. Walaupun kita Rolper Bungu ini APBD kita rendah, tapi kalau tepat sasaran banyak yang bisa kita lakukan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan pilkada bulan November besok pemilihan muda ini untuk daerah ya, betul, ya, betul, ya. Pilkada kita bulan November, nantinya bupati yang bisa mengayomi masyarakat Rokan Hulu untuk 5 tahun pertama. Amin. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa Ngopi Channel dimanapun Anda berada yang menyaksikan kegiatan kali ini, itulah pemaparan dari berbagai narasumber kita, mulai dari aktivis masyarakat, ex anggota DPR, kemudian ex birokrasi, sudah membahas tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mendapat sorotan tajam dari aktivis Muhammad Sobo. Kira-kira seperti itulah teknis, dan ya sesuatu itu dimulai dari hati yang tulus dan ikhlas, kata Pak Namri tadi. Saya rasa itu ilmu yang sangat luar biasa sekali. Tanpa terasa kita sudah berada di 60 menit diskusi ini. Kami dari moderator, saya rasa mungkin ada penyampaian yang mudah pada depannya. Kami mohon maaf karena ini hanyalah diskusi untuk berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.